Jadi Ares instan ini adalah makanan instan siap saji yang bisa dikonsumsi atau bisa dimakan kapan aja dan di mana aja tanpa menunggu acara adat. Jadi nanti aresnya itu terpisah, kering dalam bentuk kering, kemudian bumbunya juga ada kayak bubuk instan dan juga ada kayak bumbu basahnya. Kita bisa melestarikan gitu makanan lokal yang praktis juga, bertahan lama, ya pas lah di kantong. Awalnya feedback juri tuh kaget, kok bisa kayak mereka sampai foto-foto produk kita kayak ini keren kayak gitu-gitu, mana Pak Jack, kayak mencari biasa membimbing kita dong kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang excited karena terkejut, kok Ares jadikan instan Iya, ya gitu. sama. Saya juga terkejut. Kita Sampai semua terkejut ini. Iya, sampai ada juri yang saya bisa nggak saya pesen. Tagline-nya itu Ares instan, Lombok punya rasa, semua harus coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Di episode kali ini saya sangat bersemangat karena kedatangan seorang narasumber yang karyanya itu sangat menarik. Kenapa? Karena buat teman-teman yang di Lombok, batur-batur Sasak, pasti semua tahu apa itu ares. Ya, makanan khas Lombok yang dibuat dari batang pohon pisang. Tapi di sini uniknya adalah aresnya itu dibuat instan. Iya, ares instan. Kok bisa? Saya juga penasaran, daripada penasaran terus. Nanti kita langsung tanya kepada Ketua Tim PKM Kewirausahaan dari Universitas Mataram, yaitu Mbak Husnulwati. Selamat datang di Kalibratif. Terima kasih banyak, Kak. Lagi sibuk-sibuknya ya? Iya, karena skripsian ya mungkin kan udah semester 7 sekarang. Sebagai klarifikasi, ini adalah salah satu tim yang lolos ke pendanaan program kreativitas mahasiswa dari Universitas Mataram tahun 2023. Jadi ini programnya memang sudah skala nasional ya. Saya punya banyak banget pertanyaan dari produknya ini, Ares Instan. Yang pertama mungkin kenapa milih Ares? Jadi dari awal mulai ya Iya. sebenarnya kami tim kenapa untuk menginisiasi Ares ini. Yang pertama, kami melihat dari segi masalah dan juga potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Lombok. Seperti yang kita ketahui, Nusa Tenggara Barat ini sekarang ini semakin mendapat perhatian tentunya dari wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara. Benar-benar. Setelah ditetapkannya kawasan ekonomi khusus pada tahun 2017, kemudian berlanjut juga MotoGP pada tahun 2021 hingga 2023. Sehingga kita perlu mendukung pertumbuhan pariwisata. Bagaimana cara mendukungnya? Kita harus memastikan pasokan makanan lokal untuk mengakomodasi masuknya wisatawan domestik maupun mancanegara masuk ke dalam NTB ini, khususnya di Lombok. Jadi apa yang kita tawarkan? Kita tahu bahwa NTB ini khususnya Lombok itu terkenal dengan berbagai macam makanan khasnya. Salah satunya adalah ares dong. Nah, jadi ares ini adalah makanan yang berbahan dasar batang pisang, kemudian ada rempah-rempah juga, santan dan lain sebagainya. Nah, ini tuh ares ini biasanya terdapat di acara-acara adat seperti acara seremonial, acara Begawe, adat ya. begawe, kemudian juga maulidan, sunatan dan lain-lain. Tentunya ares ini tidak bisa bertahan lama tentunya karena kalau dalam segi ilmu pangan ya, ini itu termasuk pangan resiko tinggi karena dia memiliki nilai AW, aktivitas air itu di atas 0,85 dan memiliki nilai pH di atas 4,5 sehingga dia termasuk pangan resiko tinggi dan tidak bisa bertahan lama. Jadi kami berinisiatif bahwa permasalahan masyarakat itu adalah sulit untuk mengkonsumsi makanan ares ini. Jadi mereka harus menunggu acara adat dulu baru mereka bisa merasakan makanan ares ini. Menunggu dulu acara adatnya. Jadi itu permasalahan yang kami angkat. Permasalahan juga potensi tadi pariwisata yang banyak banget datang gitu ya. Kemudian kami berinisiasi untuk bagaimana caranya ares ini bisa bertahan lama. Jadi orang-orang tidak perlu menunggu lagi makanan ini di acara adat. Mereka bisa mengkonsumsi kapan saja dan di mana saja. Mungkin di supermarket dan lain-lain. Nanti kalau misalnya kami sudah produksi banyak gitu ya, kami akan di toko oleh-oleh mungkin gitu. Itu yang melatar belakangi kami sehingga kami bisa menginisiasi ares instan ini sendiri. Jadi ares instan ini adalah makanan instan siap saji yang bisa dikonsumsi atau bisa dimakan kapan aja dan di mana aja tanpa menunggu acara adat. Ya, Seperti itu. Berarti
karena Ares ini masakan yang termasuk enak ya dia kalau sono. Kemudian kalau kita ingin makan Ares itu biasanya nunggu acara-acara besar memang ya. Jarang ada yang masak Ares itu harian ya. Iya, benar. Karena memang apa namanya image-nya memang Ares ini kan memang untuk acara-acara adat, acara-acara besar. Sehingga tim ini menginisiasi supaya orang-orang bisa mengkonsumsi kapan aja. Iya. Kayak mie instan ya. Beli oleh-oleh juga. Ya, beli oleh benar-benar supaya orang-orang yang banyak orang luar Lombok yang suka Ares. Tapi kalau mau mengkonsumsinya hanya di Lombok aja. Iya, benar. Jadi ini bisa mereka bawa pulang ke rumahnya. Luar biasa. Kemudian ini yang diajukan ke PKM berarti Ares ini. Ini saya sebenarnya ingin langsung ke pertanyaan inti ya. Kenapa kok bisa instan? Ini cara pembuatannya itu seperti apa? Kok bisa Ares yang kita tahu Ares itu makanan yang bekelak apa bahasa direbus gitu ya? Kok bisa dibuat instan itu gimana? Oh, jadi kan kami tidak bisa ujuk-ujuk untuk kayak seperti ini dah. Pada dasarnya kami browsing dulu, cari referensi atau penelitian terdahulu terkait dengan bagaimana sih caranya untuk membuat makanan itu bisa instan. Awal mula kami tim itu kumpulkan nih bagaimana caranya, kan sebenarnya Ares itu dari dulu idenya, tapi kami menemukan cara metodenya itu sekarang tahun ini gitu. Nah akhirnya ada salah satu kami menemukan penelitian dan juga kami melihat video dulu. Video orang barat itu dia buat sup itu kayak udah dimasak gitu, kemudian dimasukkan ke dalam namanya alat freeze dryer. Metodenya freeze dryer. Jadi dibekuin dulu baru dimasukin ke dalam alat itu. Jadi freeze dryer ini adalah salah satu alat pengeringan makanan yang bisa mempertahankan mutunya. Kan kalau misalnya kita pakai oven, alat yang lain, otomatis apapun makanan kalau kita misalnya kita buat dia kalau kita instanin misalnya kayak oven, itu unsur nutrisinya akan berkurang atau unsur nutrisinya hilang sebagian atau ada yang hilang pun. Nah beda dengan freeze dryer ini. Di kelebihan freeze dryernya adalah bisa membuat bahan makanan itu dia akan mempertahankan mutu si produk itu sendiri. Dia tidak akan menghilangkan apapun. Jadi kalau mutu sebelumnya akan tetap pada mutu akhirnya. Itu yang menarik buat kami untuk mencoba si metode freeze dryernya. Awal mula kami melihat dari video orang barat itu dia membuat sup instan juga. Nah itu kami lihat video itu, kami tertarik. Oh ini kayaknya keren deh gitu. Jadi metode freeze dryer ini pertama kali yang menerapkan tuh kami di Lombok ini khususnya di NTB ini. Jadi metode freeze dryer ini tapi sedikit alatnya, agak limit gitu ya, limit untuk alat freeze dryer itu sendiri. Maka tidak bisa kami bertahan di situ, di alat situ aja. Jadi kami menggunakan mencari alat yang mirip seperti itu, tapi kapasitasnya sama-sama menyerap kadar air supaya nanti bisa Ares itu bisa bertahan lebih lama. Kami mendapatkan alat rahasia gitu ya, tapi kami sudah menemukan metode yang pas untuk alat dari Ares instan. Tentu metode itu akan tidak boleh di sini ya teman, karena itu adalah rahasia dapur. Rahasia dapur. Benar-benar. Ini tadi inti dari menginstankan makanan itu adalah menarik airnya ya, mengeluarkan airnya. Iya, menyerap kadar air. Karena kadar air itu yang bikin cepat basi gitu. Iya, cepat basi karena mikroba itu suka sama makanan yang mengandung kadar air tinggi, aktivitas air tinggi, apalagi pH-nya itu. Oh iya teman-teman, Mbak Husnulwati ini adalah mahasiswa jurusan ilmu teknologi pangan ya. Jadi ini bukan ngomong asal ngomong, ini memang jurusannya itu. Teknologi ini berarti memadukan teknologi pangan yang canggih dengan makanan lokal gitu. Kita bisa melestarikan gitu makanan lokal yang praktis juga, bertahan lama, ya pas lah di kantong. Kemudian ini makanan sudah dihakikan ya? Sudah, jadi kami sudah punya HKI, kemudian juga kami insya Allah segera BPOM, karena kami kemarin sudah bekerja sama juga dengan BPOM, sudah diperiksa juga. Kami juga tengah mengupayakan sertifikat halal, sudah urus kemarin. Oh ini akan lengkap banget nih, berarti sudah akan siap mendunia ini kan, sudah semua izin sudah ada ya. Kalau tahap pembuatannya gimana ini?
Oke. Kalau tahap pembuatannya mirip dengan pembuatan ares, pada umumnya kalau Hmm. misalnya yang untuk mentahnya, tapi di sini, sedikit mirip seperti mie. Kalau misalnya teman-teman ya Hmm. pernah melihat mie instan, teman-teman penonton ya bisa melihat mie instan itu kan kepisah dia antara mie dan juga bumbunya. Itu Hmm. kami, persis seperti itu. Jadi nanti, aresnya itu terpisah, kering, dalam bentuk kering, Hmm. kemudian, bumbunya juga. Ada kayak bubuk instan dan juga ada, kayak bumbu, basahnya. Ya ya. Berarti beda tahap pembuatan khusus buat aresnya doang yang untuk dikeringkan, kemudian buat bumbunya juga berbeda. Heeh, Kemudian di packing jadi seperti satu. ini. Iya. Mmm. Paham paham paham. Ini kan ares ini nggak ada kedepannya nih nggak bakal ada kira-kira kekurangan bahan Oh, bahan pohon untuk pisang. batang pisangnya. Iya. Nah, jadi untuk, mengantisipasi hal tersebut sebenarnya itu sudah kami antisipasi Hmm. dari awal. Kami di sini punya Hmm. mitra batang pisang, itu berada di, Lombok Tengah. Hmm. Itu jika misalnya kami, butuh, orderan banyak, apa namanya, pemasukan orderan banyak, kami bisa menghubungi mitra tersebut karena kami sudah punya kerjasama dengan mitra tersebut. Kemudian, kami juga punya mitra di pasar. Jadi di pasar sekitar sini, Hmm. Pegesangan segala macam, kami sudah punya mitra. Pasar Kebon Roek juga punya mitra. Hmm. Jadi kami enak gitu untuk, tinggal mengambil aja, kami sudah punya, nomor handphone beliau, tinggal ambil. Jadi insya Allah kami tidak akan, limit gitu terkait Iya. dengan, batang pisang. Berarti ini production lane-nya sudah jalan ya. Nggih. Ya, jalur produksi ini sudah bidang lancar ya, tinggal Nggih. eksekusi aja. Ya, karena kan awalnya kami kan, aku survei dulu dong, Hmm. survei bahan baku bagaimana di lapangan gitu. Kan nggak ujuk-ujuk kami proses terlebih dahulu, jadi survei dulu. Berarti ini sudah melalui proses penelitian yang panjang dulu ya, enggak? Nggih. Karena seandainya di Lombok ini pohon pisang sedikit, mungkin ini akan beresiko untuk dibuat ya. Nggih. Tapi untungnya di Lombok banyak pohon pisang. Potensi ya, Ya, potensi. berpotensi. Kalau saya lihat ini penyajiannya gampang ya, hanya ada 4 tahap. Pertama aresnya itu kita masak, Ya, kita dengan masak, takaran ada. kayak masak mie ya. Nggih, kayak masak Kemudian mie. bumbunya dimasukkan dalam panci, diaduk selama 5 menit. Oh, berarti ini diseduh ya, bukan dimasak, Tadi situ, diseduh. kalau misalnya bisa dimasak juga, kayak misalnya air, Hmm. kayak masak mie. Hmm. Nah, air masukin mie, bumbu udah selesai. Sangat instan ya. Saya penasaran tadi di awal bahwa ares ini makanan pangan beresiko tinggi ya tadi. Resiko itu makanan itu bagi berapa? Oh iya, jadi, resiko makanan itu ada resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi. Kalau misalnya makanan, bahan pangan yang memiliki pH itu di bawah 4,5 dan juga memiliki nilai aktivitas air di bawah 0,85, itu masuk ke dalam kriteria pangan resiko rendah. Nah, kalau misalnya yang kedua ini, bahan pangan, bahan pangan yang memiliki nilai, pH itu di atas, 4,5 kemudian memiliki nilai AW di bawah 0,85 itu termasuk pangan risiko sedang. Nah, ini dia yang ares ini termasuk bahan pangan yang memiliki nilai, AW, di atas 0,85 dan memiliki nilai pH 4,5 sehingga termasuk makanan risiko tinggi. Itu kenapa saya bilang tinggi karena jika makanan memiliki nilai aktivitas air di atas 0,85 itu mikroba akan tumbuh di situ. Bakteri segala macam di situ. Dia akan suka pada suasana tersebut. Beda dengan misalnya pH-nya di bawah 4,5 kadar airnya di bawah 0,85 atau berapa persen kadar air. Itu nggak ada mikroba dong tentunya. Bayangkan aja misalnya kita mau masak sesuatu nih, itu cepat basi kan kalau misalnya banyak kadar airnya. Oh, saya baru tahu ternyata semakin tinggi active waternya tadi dan pH-nya itu maka akan semakin cepat mikroba, semakin cepat basi. Iya. Oh iya. Tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Basi itu ada istilahnya, ada istilah pangannya basi. Iya, tidak bertahan lama. Masa simpannya rendah, masa simpan. Masa simpan rendah. Iya. Oh iya, tuh canggih tuh. Kalau ada yang ingin pesan ini kemana nih kalau ingin pesan ini? Oh iya. Jadi kami tuh bertim ya. Jadi ada manajemen tim kami. Ya ada ketua saya, kemudian ada tim produksi kami, ada tim pemasaran. Jadi nanti bisa
melalui tim pemasaran kami ada juga nama kontaknya di situ. Oh iya, iya. Biasanya di pamflet sebenarnya, di pamflet itu Instagramnya juga ada kan? ada Instagramnya At? Ares Instan underscore PKM. Oh itu. Ingat teman-teman, itu nama apa nama Instagramnya. Ini juga gambarnya ini lokal banget ya. Piring khas. Di rumah saya banyak ini piring ini. Bawang segala macam. Kalau tantangannya waktu bikin ini apa yang besar? Oh iya, tantangannya sebenarnya dari batang pisang tadi sebenarnya awal banget sebelum survei kami udah wanti-wanti kayak capek gitu nyari batang pisang yang benar-benar pas gitu ya. Karena kami pakai batang pisang kepok. Jadi bukan batang pisang yang asal batang pisang aja gitu, enggak. Jadi kami menggunakan batang pisang kepok. Kenapa itu batang pisang kepok? Karena dia memiliki kandungan berbeda, kemudian kandungan seratnya juga berbeda dari kepok ini dan juga lebih banyak daripada pisang yang lain dong. Oh iya iya. Pisang yang biasa itu loh, yang kepok, yang biasa kita kalau begawi kan ada pisangnya yang ditaruhi di Kuning Iya, kecil-kecil ya, segini-segini tuh. itu potensinya banyak di sini. Jadi kami lihat potensi dari. Kemudian kendalanya juga, nah alat. Awal mula kan kami agak kesulitan ya terkait dengan alat karena alat tersebut kan kebanyakan di luar negeri gitu ya. Jarang ada sebenarnya di farmasi alat freeze dryer itu sendiri, tapi kapasitasnya kecil. Cuman bisa 300 mili, 300 ya mili gitu. Dan kami tidak bisa berpacu kepada alat itu karena kami kan PKM kewirausahaan, kami harus produksi banyak. Jadi kami harus mencari jalan lain. Luar biasa. Oh ya, waktu PKM-nya ini berhasil terjual berapa? Oh iya, kemarin kami laporkan ya, berhasil terjual itu ada batch-nya. Ada batch 1, batch 2, batch 3 itu totalnya itu sekitar 420. Harga per ini nih yang ditunggu-tunggu juga, berapa harganya? Oh iya, jadi awalnya kami mematok harga 30.000, tapi dengan ukurannya lebih besar. Tapi sekarang ini biar lebih enak di kantong masyarakat gitu ya, kantong konsumen, kami mematok harga 15.000. 15.000, hanya 15.000. Kalau yang ingin nyobain Ares instan nggak perlu lah merogoh kocek yang besar gitu. Nggak perlu nunggu pegawai. Cukup 15.000 udah dapat Ares instan. Tuh, cukup 15.000 dapat Ares instan. Ada moodnya juga tadi apa? Oh iya, tagline-nya. Iya, tagline-nya. Jadi tagline-nya itu Ares instan, Lombok punya rasa, semua harus coba. Tuh, tepuk tangan dulu. Keren. Ini saya tumben menemukan inovasi yang lokal yang dalam satu kondisi dia sangat lokal dan dia sangat canggih juga. Iya kan, dia nih gabung makanannya lokal banget tapi teknologi buatnya canggih banget. Kebun di Lombok. Ini perpaduan yang luar biasa. Dalam proses PKM itu untungnya juga sudah banyak ya. Oh iya. Apa namanya? ROI istilahnya apa ya? ROI. Iya, ROI. Ya, ROI. Jadi ini kemarin kan kami kalau misalnya laporan kemajuan itu semua kami laporin dong. Mulai dari berapa terjual, kemudian berapa sih pendapatan kami per produk, kemudian berapa sekali batch itu berapa produknya. Kami punya namanya bundahara. Di dalam tim kami ada bundahara kami. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada beliau dan kami juga berkonsultasi dengan ketua-ketuanya. Terus bundahara ini anggota tim? Iya, anggota tim. Kebetulan anak FEB bendahara kami itu jadi kami banyak sekali mendapatkan untung ya. Sebenarnya kalau kami serius ya seriusi ini karena sekarang juga lagi skripsi, jadi insya Allah kami produksi lagi bagi yang menantikan Ares ini. Setelah ini bakal kami produksi lagi. Semoga cepat. Iya, bagi kan sekarang ini juga banyak banget yang nyari kemarin. Jadi Ares ini banyak banget yang nyari karena pada mau pulang kampung kan, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT segala macam. Itu nge-DM kontak kami, kontak Ares instan. Kalau misalnya mau, Kak boleh nggak kami pesan segini, soalnya kami mau pulang kampung karena udah libur. Nah itu karena banyaknya permintaan ya, jadi kami harus siap untuk produksi juga. Luar biasa ini. Hanya berawal dari PKM langsung banyak yang order. Memang benar juga ya, kalau seandainya saya pun dari Jawa, terus keluarga saya di Jawa nggak pernah cicipin Ares. Saya misalnya kuliah di Lombok, sudah cicipin,
Saya pasti akan bawa ini, cara bawain mereka. Ini saya bawain nih, cicipin Oke khas deh. Lombok. Kalau ada nggak sih benefit yang dulu waktu awal bikin BKM tuh nggak kepikiran ternyata kita bisa sampai segininya. Kemudian setelah sampai sekarang itu ternyata baru terjadi, ada nggak benefit yang nggak disangka-sangka? Oh ya, sudah banyak ya. Sebenarnya kami jatuh bangunnya itu di sini sebenarnya. Kami pernah lolos pendanaan juga dengan tim yang sama di sebelumnya. Tapi sekarang ini lebih menantang gitu ya. Karena kami harus, kan ini seperti yang kakak bilang ya. Kalau misalnya ini lokal, tapi metodenya Canggih. canggih internasional gitu apalah gitu ya. Itu yang buat kami agak tertrigger gitu ya. Gimana caranya supaya ini tuh harus bisa dibuat gitu ya, harus bisa jadi produk ini. Kemudian dari segi survei kemana-mana kita harus bareng. Kemudian juga saling meredam emosi. Kan namanya juga manusia ya. Iya. Kita pasti ada kesibukan masing-masing juga. Itu sih yang kayak jatuh bangunnya yang kita temuin. Sebenarnya banyak sih. Yang paling besar ya di bagian alat sebenarnya. Alat karena kami sebenarnya targetnya waktu itu kan pengumumannya Juni. Kami targetnya Agustus sudah terjadi nih. Tapi waktu Agustus awal itu belum karena kami masih trial di farmasi. Tapi pertengahan Agustus alhamdulillah udah jadi. Jadi pas evaluasi kan kami ada rapat evaluasi gitu dong, kayak per tim rapat evaluasi kalau misalnya apa kekurangan kami. Kayak gitu. Sepenuhnya apapun yang kita kerjain samaan gitu ya, pasti nggak bisa kita kerja sendiri. Kalau kerja samaan, pasti apapun rintangannya pasti kita bisa lewat. Kalau kita Kalau solid kerja pasti sama. bisa ya kita Iya. lewati. Itu juga pentingnya sebenarnya di PKM ini, selain ide itu tim juga sangat penting ya. Saya punya sedikit nih Kak ya, Iya. di tips nyari tim sebenarnya. Iya. Boleh nggak sih Boleh sebenarnya? banget. Jadi tips nyari tim itu sebenarnya ada orang yang takut banget berorganisasi, itu banyak. Kenapa sih saya ikut organisasi pasti jadi babu kepanitiaan? Pasti banyak dong. Babu kepanitiaan itu sebenarnya enggak. Sebenarnya itu untuk melatih kita bagaimana nanti chemistry kita dengan teman kita. Saya menemukan tim berapa kali saya lolos penilaian 3 kali. Saya menemukan tim dari kepanitiaan. Jadi kalau kita kerja dengan ikhlas di dalam kepanitiaan itu pasti dapat chemistry yang enak dengan teman kita. Kita dapat tim yang bagus juga. Itu pertama. Kalau yang takut kepanitiaan jangan takut. Mungkin orang itu bukan sekarang, mungkin setiap orang tuh ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Mungkin bukan sekarang masanya kita berlelah dulu nih pada kepanitiaan. Tapi jangan berlelah. Kerja dulu lah dengan ikhlas. Nanti pasti kok dibayar sama yang kuasa di pengalaman yang banget. Kemudian selain itu, cara nyari tim kok jadi timnya nggak apa ya? Cara nyari tim itu selanjutnya adalah pertama, misalnya saya dari teknologi pangan, punya ide nih, Ares instan misalnya. Kemudian saya cari orang yang bisa ekonomi dong, karena ada kewirausahaan dong, ada nama, iya ada keuangan, ngatur keuangan. Saya cari dari ekonomi, boleh tuh cara nyarinya. Kemudian yang kedua saya cari orang desain, mungkin ada dari teknik mungkin ada cowok-cowok kan biasanya Cowok desain. Pinter dong desain. Kemudian ada tips lagi nih, kalau misalnya mau cari kan nggak mungkin kita kerja terus, tapi kita cari orang yang bisa berdoa. Karena nggak berdoa, iya. Mungkin kita kerja terus tapi tanpa doa, kan cari orang yang berdoanya agak sakral. Kayak misalnya kayak benar-benar Islami banget orangnya gitu. Kayak misalnya dia lebih cepat makbul doanya. Makbul lah doanya daripada kita ya. Mungkin di antara kita dia yang paling terkabul doanya, kita nggak tahu. Mungkin bukan kita, dia teman kita yang satu, atau mungkin dia, atau mungkin kita nggak tahu. Yang penting berdoa aja dulu. Yang penting cari aja temen kayak gitu dulu gitu kan. Itu sebenarnya saya dengar dari senior saya awalnya. Beliau mencari tim itu dari temennya yang kayak sangat-sangat kental Islaminya gitu. Ahli gitu. Bener-bener ahli. Jadi ada yang tukang doa, ada yang tukang keuangan, ada yang tukang manajemen produksi dan lain-lain. Jadi kayak komplit gitu timnya. Itu sih sebenarnya. Ada yang jalur dunia, ada yang jalur langit. Nah itu, jangan hanya jalur dunia doang kan. Jalur langit juga gitu. Yang agama ini juga sebenarnya dia tuh bisa jadi pengawas kita kalau kita memang off track, kalau kita sudah kayak melenceng, kecapean, mungkin ada yang udah malas sholat, dia yang ngingetin. Betul banget, betul. Itu pengalaman sih ya. Pengalaman. Memang kayak saya bilang tadi itu proses yang mengajarkan kita ya, bukan hasil.
Quotes of the day. Berarti ini intens banget ya. Apa namanya, persiapan TKM-nya ini. Alatnya susah, nyari supplier pohon pisang, kemudian nyari bumbu, belum lagi di farmasi alatnya kecil ya. Iya, Kayak di setiap tahap itu ada aja tantangannya ya. ada. Mau melangkah ada tantangan, langkah lagi ada tantangan. Iya. Mungkin kalau nggak ada kerikil ya, nggak mungkin kita jalan-jalan terus Iya. semua ke depan. Nggak mungkin kalau ada, mungkin kita agak sombong ya kalau nggak ada kerikil-kerikil. Mungkin Mhm. Allah menciptakan masalah-masalah dulu baru Iya. nanti endingnya enak, endingnya happy ending lah gitu. Memang kalau kita memohon apa namanya, sesuatu itu akan diberikan cobaan supaya kita bisa berkembang. Tantangan itu kan bagian dari pertumbuhan juga. Iya benar Kak. Tanpa tantangan di setiap langkah itu kita nggak bakal bisa berinovasi. Iya benar. Semakin sering otak kita berpikir itu, maka makin lama itu akan makin jago rasanya Iya mikir, betul karena Kak. mikir-mikir aja. Iya benar. Sama kayak di pemrograman juga, semakin sering ngoding itu akan otomatis makin pinter. Waduh coding. Agak serem ya Kak. Nggak sama sebenarnya, susah. Kemudian ini berarti inovasi ini tuh selain menguntungkan pihak tim, ini menguntungkan masyarakat juga kan? Yang apa ya, jual bumbunya, yang ini pohon pisang kan. Selain apa namanya, mengembangkan ini juga apa namanya, mungkin kedepannya kalau tim ini kewalahan misalnya untuk memproduksi sendiri, mungkin bisa ke UMKM lokal produksi misalnya aresnya doang atau bumbunya doang. Oh iya. Tim ini tinggal jadi bos lah. Oh iya benar. Bener kan? Merekrut karyawan bahasanya. Bener. Outsourcing. Benar. Kalau rekrut karyawan itu dia bagian dari kita. Kalau outsourcing itu kita hanya apa namanya, mereka tetap mereka sendiri gitu. Kayak misalnya Mitra. mitra. Mau pesan orang yang jadi keringin apa buat bumbu doang, bisa. Tim ini tinggal proses aresnya doang. Ya, tinggal pemasarannya. Iya, mungkin. pemasarannya supaya lebih fokus ke pemasaran. Ini berarti bumbunya itu lokal semua ya? Ya, kecuali mungkin santannya itu pakai santan komersial. Oh iya. Oh, ada daging sapi, ada daging ayam juga ini. Oh jadi gini, kami punya keberlanjutan. Oh iya. Jadi nanti keberlanjutannya kami itu punya varian rasa dagingnya. Kan biasanya kalau misalnya di orang Begawi itu, kalau kita dihidangkan makanan ares itu kan ada Sedak-sedak. apa namanya, daging-dagingnya di atas. Iya. Mungkin berapa butir-butir gitu ya. Nah itu yang bakal kami buat varian rasa ke depannya untuk keberlanjutan. Varian rasa dari segi daging sapi mungkin, daging ayam. Seperti itu. Luar biasa. Packagingnya ini juga sangat menarik teman-teman, desainnya ini. Wah, ini wow ini. Izin-izin yang diperlukan kalau ingin buat kayak gini tuh apa aja? Oh iya, jadi kalau makanan itu agak krusial ya karena itu menyangkut Kesehatan. Iya kesehatan orang. Nggak bisa kita ujuk-ujuk jual aja asal-asal jual tanpa kita perlu legalitas. Yang pertama paling perlu adalah yang paling bawah dulu PIRT. Sebenarnya ini nggak perlu PIRT karena PIRT itu syaratnya adalah dia apa namanya lebih dari seminggu baru bisa di PIRT. Tapi kalau ini karena ini masa simpannya seminggu, jadi harus di BPOM kan. Nah itu BPOM pertama. Kami sudah apa namanya mencoba untuk apa namanya berkoordinasi dengan pihak BPOM. Kemudian juga ada yang namanya sertifikat halal. Kami juga harus punya sertifikat halal. Kebetulan sudah keluar juga sertifikat halal. Kemudian juga yang paling perlu itu uji mutu kimia, mikrobiologi dan juga organoleptik. Jadi kita harus perlu uji itu untuk mengetahui bagaimana sih mutu kimianya, bagaimana mutu mikrobiologinya, bagaimana mutu organoleptiknya. Karena kalau tidak ada itu kan nanti kita bisa mengetahui mutu itu dari segi bagaimana total mikrobanya misalnya, kalau mikrobiologi bagaimana total kapangnya, seperti itu. Berarti yang tadi itu semua sudah ya? Izin yang terakhir tadi itu udah itu? Saya ingin klarifikasi sedikit. Jadi ketika kita mengetahui ini apakah dia resiko tinggi atau sedang atau enggak pangan resiko rendah, itu kita lihat dari mutunya. Nah makanya tadi kenapa saya bisa bilang ini resiko tinggi karena udah dicek mutunya terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, cek mutu mikrobiologi itu ada cek mutu kimia juga. Jadi kimia itu ada pH, AW, kadar air dan itu dan juga yang lain-lain.
Itu yang ketiga ini adalah kimia. Jadi kenapa saya tahu Aries itu apa namanya Resiko tinggi tadi. risiko tinggi, risiko sedang, rendah. Dilihat dari kita kan udah cek mutu kimianya, aktivitas airnya sekian. Nah dari situ ketika sudah menyimpulkan oh ternyata dia di atas gini gini gini, dari cek mutu itu baru Ketahuan bisa ini tahu resiko tinggi. oh ini ketahuan risiko tinggi gitu. Kalau nggak kita melakukan uji mutu itu nggak bisa kita tahu dia risiko tinggi. Artinya berbahaya buat orang lain kan. Nanti juga sebagai informasi untuk apa namanya sebagai media informasi kepada orang untuk supaya masyarakat tahu bahwa bisa memilih makanan yang aman. Gitu. Oke teman-teman, ini bukan asal snack yang diproduksi rumahan terus dijual, di packing, bukan. Ini sudah melewati banyak sekali cek-cek tadi ya, Iya. yang orang teknologi pangan yang tahu. Jadi ini sudah insya Allah Aman. apa ya bahasanya, ini makanan paten lah ya. Sudah dicek ini itu. Harganya tadi berarti 15 atau ada versi 15, versi sekian. Oh, iya. Jadi awal mula kami buat proposal itu harganya 30.000. Jadi sekarang kami punya 2 varian rasa. Itu varian harga. Itu ada harga 30 sama 15. Tapi karena setelah kami survei pasar menggunakan Bepom itu ternyata lebih banyak yang menyukai harga 15. Jadi kami memasarkan harga 15 dengan takaran sedikit. 15.000. Ini yang 15.000. Ada yang lebih besar lagi. Oh iya. Mungkin segini. Ini kira-kira sepiring itu ya, sepiring. Ya, sesuai porsi. Jadi kami kan sebelum memperkirakan berapa sih ini isinya segala macam, kami terlebih dahulu mentakar dalam satu porsi itu berapa, cukup nggak? Kan nggak mungkin sedikit kan. Sudah adil lah ya semua packing. Nggak ada yang ini kebanyakan, ini sedikitan. Oke. Ini packingnya pakai aluminium foil ya? Iya. Itu namanya? Iya, namanya aluminium. Oh, dilapisi pakai stiker kemasan. Jadi sebenarnya kan kalau stiker kemasan tuh bisa kita pakai print langsung gitu ya. Tapi harus kalau di Lombok ini jarang yang pakai langsung print. Jadi kan ditempel. Tapi kalau ada juga yang buat kemasan tuh langsung di print set. Nggak perlu ditempel lagi, tapi udah langsung ke print sama pouchnya aluminium ini. Nah itu sebenarnya lebih mahal, tapi sudah bisa mengcover semua. Oh ini teman-teman juga keren, ini ada bisa di seal ya, seal label. Jadi nggak sekali buka itu udah harus habis ya. Mungkin ada yang ingin makan setengah-setengah tidak bisa kan? Bisa disegel lagi. Iya, perekatnya. Iya perekatnya. Keren. Dari segi packaging ini sudah perfect ya. Terkesan premium gitu, bukan tidak ada plastik biasa gitu ya, krenyes. Sudah keren ini. Ini kan prosesnya panjang banget ya, lolos 3 kali sampai ketemu ide ini. Kira-kira apa pelajaran-pelajaran yang penting yang didapat dari pengalaman PKM 3 kali? Apalagi yang buat Aries Insan ini? Pengalamannya ya? Iya, pelajaran pentingnya dari pengalaman itu. Oh ya, pelajaran pentingnya sebenarnya kerja sama tim. Sebenarnya itu perlu. Karena kalau kita tidak komunikasi gitu ya sama tim kita nggak tahu maunya tim kita itu apa. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus samaan. Jadi jangan sampai ini aja yang tahu. Oh kita harus terbuka. Nah itu pertama, kita harus terbuka. Kadang-kadang kan ada tim yang kayak tidak terbuka dengan masalah keuangannya, tidak terbuka dengan masalah permasalahannya. Jadi kita tuh curhat di situ boleh, sesi curhat boleh di situ gitu. Itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Kemudian juga jadi tingkatnya itu beda-beda. Jadi kalau di awal saya lolos pendanaan kan, di awal tuh masih kayak nggak nyangka gitu. Awalnya kan masih agak maba, agak 2022 gitu ya, 2020. Tapi lolosnya 2022 gitu. Terus tahun ini kan 2 yang lolos. Nah itu juga yang bikin bener-bener trigger gitu ya, yang pengalamannya itu saya lolos 2 di tahun ini. Dan satunya saya jadi ketua, satunya saya jadi anggota, tapi di sana agak krusial jadi sekretaris. Jadi saya harus bisa membagi waktu. Itu sebenarnya waktu sebenarnya. Cara membagi waktu bagaimana gitu. Bagi waktu di sana dan di sini. Biasanya saya juga jadi ketua soalnya. Dan juga saya juga bisa mengontrol yang ada di sini. Saya juga bisa harus mengontrol yang ada di sana. Seperti itu sih mungkin. Sebenarnya mungkin banyak ya,
tapi tidak terspill di sini ya, karena kalau udah lewat itu kayak serasa senangnya aja gitu ya, terlupakan yang proses-prosesnya. Tapi banyak sih yang kayak misalnya kalau tahun lalu kan susah untuk cari pengrajin, dulu kan Astakis namanya, sekarang tuh Ares. Ya, kalau Ares tuh lebih ke alatnya sih sebenarnya, trigger kerja sama tim. Kami harus dalam sehari itu, oh ya ini sebenarnya kami berpacu kepada target sebenarnya. Misalnya target kami ini sekian followers sesuai dengan buku panduan. Karena kalau kita lolos pendanaan pun kan harus sesuai dengan buku panduan, baru kita bisa tips trik lolos gitu kan. Itu sebenarnya target yang buat kami merasa agak susah gitu. Tapi selama ini udah bisa bisa terrealisasi lah. Luar biasa ya pengalaman guru apa namanya, pengalaman itu guru terhebat ya. Iya, benar-benar. Tadi itu tentang curhat tim, berarti penting juga kita kasih tahu kesalahan tim itu ya sebagai ketua. Iya, Setelah ada tim ini yang melakukan salah, jangan kita tunggu dulu, Iya, benar. langsung kasih tahu gitu, oh ini biasa gini gitu. Oh iya. Jadi saya sebagai ketua, jadi saya sudah tekankan dari awal ya, kita harus terbuka di sini gitu. Jadi apapun masalahnya kita harus omongin. Misalnya saya mau dikritik, ya udah kritik aja gitu. Kita terbuka gitu. Keuangan itu saya pasti umumkan setiap minggu, setiap mana yang keluar gitu. Walaupun nanti yang bakal ada list-listnya gitu, keuangan sekian. Kemudian juga dari segi, pokoknya terbuka lah gitu. Terbuka dari segi apapun itu. Itu sebenarnya masukan dari tim sih ya. Jadi ada tim yang memberikan masukan kalau misalnya kita harus terbuka guys, gini kalau kalian mau curhat. Nah ini juga kan kita sama-sama sibuk ya, sama-sama sibuk, sama-sama tim anggota sibuk ya. Jadi mereka harus jujur di sana. Kayak misalnya, ih guys saya mau curhat, saya ada tugas. Jadi ya udah tumpasin aja, mending kita rusak-rusakan di dalam internal daripada produk kita nggak berjalan nanti kan di luar. Benar. Tadi ada yang saya mau tanya juga. Oh ya, apa feedback juri waktu PKP 2 itu? Oh iya, feedback juri awal PKP pertama itu kami ditanya terkait dengan waktu itu belum ada sertifikat halal. Karena kan untuk mendapatkan sertifikat halal itu butuh 2 bulan atau kalau nggak salah itu. Itu kami 2 bulan kalau nggak salah ya. Pokoknya masih butuh waktu gitu ya. Nah itu belum bisa, itu feedback. Awalnya feedback juri itu kaget. Kok bisa kayak mereka sampai foto-foto produk kita kayak ini keren kayak gitu-gitu, mana Pak Jack, kayak mencari tugas pembimbing kita dong. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang excited karena terkejut. Kok Ares jadikan instan ya gitu. Sama, saya juga terkejut, kita semua terkejut ini. Iya, sampai ada juri yang saya bisa nggak saya pesen. Tapi kan waktu itu masih belum produksi banyak ya. Jadi kami hanya bawa sampelnya aja pas PKP. Jadinya ya seperti itu. Sebenarnya banyak konsumen gitu, banyak permintaan. Tapi tergantung sekarang gimana kita untuk produksi. Ayo dah harus segera produksi. Iya. Ayo dong segera, soalnya banyak ini ya, apa namanya, banyak yang request. Apalagi kalau udah jadi di review orang kan makin besar ya. Kalau ini nih, yang pertanyaan favorit saya, misalnya dikasih kesempatan untuk ulang melakukan PKM Ares Instan ini, kira-kira apa yang mau diperbaiki? Dengan pengetahuannya sekarang nih, terus dikasih ulang lagi dari awal. Kami kesalahannya kemarin, kalau bisa diulang ya, kami mengganti metode. Tapi kami udah mengganti metode. Tapi maksud saya dalam segi judul. Oh, judulnya itu? Karena di judul itu sangat menonjol. Ares instan dengan teknik freeze dry. Jadi kayak, kalau bisa diulang, kami harus mencoret freeze dry itu, mengganti dengan teknik yang sekarang. Karena teknik itu agak susah kami untuk dicari. Kami sudah pergi ke ketahanan pangan, kami pergi. Kami ke semua, pokoknya kayak ke Zizi, yang ahli gizi yang ada di Stikes itu. Semua kami coba cari freeze dryer. Kemudian ke Brin juga cari, tapi nggak ada. Cuma di sini nggak ada. Memang langka teknologinya, tapi untung menemukan rahasia baru dalam produksinya ini. Syukur ya, jadi orang-orang yang penasaran sama Ares Instan ini bisa menikmati setelah PKM. Jadi jangan sekedar tahu PKM, setelah PKM gimana? Ya nggak bisa produksi, kan sayang banget gitu ya. Tapi ini beneran bisa diproduksi, beneran bisa kan ya? Sudah siap kan? Siap. Tinggal tunggu waktu doang. Sebenarnya bisa nih pre-order jadi batch
batch ini, batch selling. Oh iya. Kumpulin dulu pre-ordernya, set, 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 buat sebar. Itu mungkin ya dipertimbangkan. Saya kan nggak tahu apa-apa. Kalau ini quote atau moto favorit dalam menjalani perkuliahan ini? Quotes. Iya. Oh ya, sebenarnya quote saya adalah yang saya bilang tadi, setiap orang tuh ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Saya cerita sedikit, dulu awal banget itu saya ikut organisasi, banyak yang bilang kan, kalau ikut organisasi tuh nggak ada dapatnya tuh, cuma capek doang. Tapi salah. Ketika kita udah bekerja dengan ikhlas, mungkin bukan tahun ini, masa kita, mungkin besok, mungkin lusa, atau malah minggu depan gitu. Jadi setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dulu saya capek banget dan alhasil 2022, alhamdulillah gitu ya, Allah bukakan pintu, oh ini jalan kamu, seperti itu. Kayak misalnya lulus pendanaan, mungkin pergi terbang gratis, Kemana tuh? keluar daerah gitu. Oh, pernah lomba-lomba yang keluar daerah juga? Pernah, alhamdulillah, Jogja, Sulawesi Tenggara, kemudian juga Purwokerto, Bali gitu. Kita butuh sesi lain sepertinya ini sama narasumber ini untuk membahas lomba-lomba yang lain. Oh iya. Penghargaannya berarti sudah banyak ya? Alhamdulillah, Kak. Luar biasa, insecure. Aduh, saya insecure. Fitness. Kalau ini ada mahasiswa yang mau buat PKMK makanan lagi, apa kira-kira yang bisa kasih saran? Oh, kasih saran? Iya. Kita, ini dia. Saya pernah punya adik tutor gitu ya. Karena mungkin sama-sama saya juga maba waktu dulu, saya belum susah mencari ide. Jadi ada kan di Lombok ini terkenal dengan rumput lautnya. Jadi itu bisa dibuat jadi serbuk minuman mungkin. Nah, jadi kalau kita buat makanan itu sebenarnya harus ada functional foodnya. Fungsinya apa sih? Bukan hanya sekedar buat-buat doang. Harus ada functional food, kandungannya apa? Misalnya minuman rumput laut untuk mencegah kanker, misalnya mungkin kanker kolorektal mungkin, atau kanker apa mungkin. Pokoknya harus ada functional food. Ada khasiatnya gitu ya? Ada khasiatnya gitu. Itu yang membuat orang tertarik sebenarnya. Itu sih salah satunya. Ada yang saya bilang tadi, itu ada rumput laut. Kemudian sekarang kan kita di KLU banyak potensi kelapa. Kenapa enggak limbah dari ampas kelapa itu bisa dijadikan mungkin makanan yang lagi tren sekarang. Kita harus pintar-pintar mencari peluang sebenarnya. Peluang apa sih yang ada gitu, sama potensi. Berarti nggak bisa makanan itu sekedar inovasi doang ya? Nggak sekedar bisa. Keren-keren. Iya, nggak bisa. Kekinian, nggak bisa ya. Harus memang ada khasiat baru. Yes, supaya bisa bersaing di pasaran gitu. Ya, karena kalau ingin bersaing dengan kompetitor besar gitu kan susah. Memang harus ada, kita punya segmen market sendiri ya. Nah, iya Kak, betul. Oke. Mungkin itu kalau pertanyaan dari saya ya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Kita jargon bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3. Ares instan, Lombok punya rasa, semua harus coba. Mungkin sekian teman-teman obrolan seru kita bersama Kak Husnulwati tentang pengalamannya selama PKM, perkuliahan, dan yang lebih penting adalah bagaimana sih sampai bisa menciptakan Ares instan. Semoga semua pelajaran tadi bisa kita petik dan semua teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa bisa mengambil pelajaran. Ingat kalau mau order ini ke @aresinstan_PKMK nanti bisa di DM. Bisa DM Instagram. Nanti akan kita lampirkan di deskripsi YouTube atau kita tag di Instagram juga. Sekian teman-teman, saya Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.